ini candil. Ini anggota ini mah. Kalau enggak kita buatkan seperti ini candil. Nah, setiap ruangan ada ini candil. Ketika kita scan, mana candil? Nah ini kita scan langsung masuk ke ini sosialisasinya. Ribuan buku yang ini saya yang bikin. Suspend. Ya ini di tahun sebelum Krismon, sebelum ini di tahun setelah Tubuga duit. Pakai beginian murah meriah. Oh ini lo saya bikin ini berapa ratus ya? Karena memang ada anggarannya, memang kita dianggarkan dan kita sampaikan, kita simpan di setiap perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, ke titik layanan. Kita simpan ini candil dengan anggota ini dulunya anggota. Nah sekarang kita buat yang seperti ini murah meriah, modalnya 1.000 perak. Kertas sebarang 1.000 paling. Paling fotokopi kemana? Fotokopi paling cetak nomor. Itu, nah itu tuh karena dengan publishing ya, dengan sosialisasi. Gitu. Efektif lah. Dan kita rutin di IG itu suka kita minta ke teman-teman di di PPID untuk rutin memposting untuk candil gitu. Nanti buka ya candilnya, jangan lupa ya. Ya. Jadi saya nanti teman-teman akan saya buka nanti saya kelihatan nanti yang daftar siapa itu, karena saya punya back office-nya. Yang daftar siapa, alamatnya di mana, gitu, baca bukunya berapa kali. Nanti kasih reward nanti biasanya sih di tanggal ini dikit tambahannya. Di bulan September 14 September itu kan kita ada hari kunjung perpustakaan kan, diperingati. Nah situ kita ngasih reward ke teman-teman yang memang membaca candil tersering. Kita kasih reward, kita undang, kita kasih hadiah. Gitu. Pembaca candil, kemudian pengunjung terbanyak ke sini juga kita bisa lihat angkanya berapa. Teman-teman bisa ini kesini berkunjung sudah 1.000 kali misalnya teh. Nah, mungkinnya saya poya 3 kali. Berapa kali pengunjung ini nanti kelihatan, nanti ada. Event candil nanti candil buku ya teman-teman yang sering baca sering buka candil, sering mengunjungi candil, sering membaca candil ya, akan terlihat di back office-nya gitu. Mungkin ini Pak selanjutnya terkait SDM yang mengelola candil itu sendiri, itu apakah emang ada tenaga khusus sama yang khusus yang dimiliki buat mengelola candil ini? Oh, kalau pengelolaan candil sebetulnya yang pertama pengelolaan dalam hal pengadaan. Kalau pengadaan itu tetap di bidang deposit ya, yang mengadakan, ada Pak Topan namanya itu di deposit. Itu yang pegang, Pak yang pegang. Kalau keahlian khusus sih kayaknya nggak ada ya. Ya sekarang mah pakai laptop, pakai HP mah udah mudah ya, nggak terlalu ngejelimet lah. Bisa buka laptop, bisa Word, bisa kabeh gitu namanya gitu ya. Karena orang bisa buka Windows itu, bisa Microsoft itu kayaknya bisa semua gitu. Kebetulan yang di layanan saya yang dikasih kewenangan buat ke back office-nya, pengelolaan di sini kan gitu di Candil. Karena back office itu isinya data-data tentang penambahan pengurangan buku segala macam ada di back office-nya. Nah, yang di sana tuh Pak Topan, dan ada kalau di sini saya yang megang candilnya di layanan gitu kan. Yang bikin laporannya, bikin kalau ada sosialisasi saya bikin desainnya, bikin brosurnya, bikin alat toolsnya buat sosialisasi, bikin bannernya juga ada, banner candil mana ya tuh udah terus ya tuh ada candil di bawah barang gratis candil di bawah. Tapi tetap tadi saya udah bilang singgung sedikit kayaknya akan diganti gitu. Nama candil itu akan beliau itu mau ganti candil. Karena candil identiknya dengan makanannya ya, orang tuh candil jadi rancu gitu ya. Candil itu bukan berbau-bau buku gitu, jadi berbau makanan. Candil. Kayak spot baca asik ya mungkin beda ya. Kayak INM keren lah, Information Magazine. Candil mungkin nggak tahu saya mau diganti nama apa. Pokoknya itu ada yang menggambarkan, mensiraskan itu adalah buku digital gitu.
Sidebar tadi Sidik kan bagus ya, Sidik. Sidebar gitu. Cowok ya sih. Sidik. Sidik, Sidik. Sidik, lo sidik. Sidik gitu. Ini sidik. Sidik namanya? Sidik. Sidik Muhammad Candil. Juga masih terkait pertanyaan tadi, Hah? mungkin kan karena emang tidak ada tim khusus mungkin ya, Ya. karena emang Candil itu semua orang bisa akses dengan mudah mungkin. Tapi apakah ini menjadi tantangan gitu, harapan ke depan emang sebenarnya pengen ada tim khusus yang emang benar-benar fokus di Candil ini. Ya kalau sebetulnya sih kalau tim khusus mah tersirat ada ya, tim khusus untuk Candil ya, tersirat artinya ya. Karena mungkin saya bilang di deposito ada Pak Topan, di sini ada saya, itu timnya Candil gitu kan, ada Pak Topan dengan Bu Rena lah di sana itu dengan Bu Tresna. Kalau di sini saya yang megang Candil. Tapi untuk back office-nya aja sih. Sementara cukup untuk itu dulu gitu kan, cukup untuk pelaporan, untuk itu masih cukup untuk 2-3 orang. Kedepannya kalau memang koleksinya sudah banyak, programnya sudah banyak mungkin diperlukan. Mungkin program koleksinya sudah 100.000 lebih misalnya. Kemudian diperlukan pengolahan lebih lanjut, misalnya pembinaan ke pengunjung, pembinaan ke pemustaka, itu kan juga mungkin bisa ya. Ada temu, biasanya kalau orang punya komunitas itu temu pengunjung Candil secara offline misalnya, ya mungkin bisa kan gitu kan, karena memang diperlukan itu. Tapi sementara ini sih masih cukup dengan SDM yang ada sekarang untuk pengulangan Candil yang jumlah koleksinya itu 11.000 sekian judul buku. Dan bukan nggak sulit. Secara sosialisasi juga pernah kita laksanakan, kan? sudah terpola lah gitu, terpola. Bukan repot. Malah lebih kompleks spot baca asik ya, yang kita harus menempatkan spot QR code di Gasibu, menempatkan spot QR code di Jabar, di Masjid Al Jabar, di Sumedang. Kita punya 8 titik lah spot baca itu, spot Jabar. Spot bacanya 8 titik, antara lain kalau yang di Bandung itu ya di Gasibu sama di Masjid Al Jabar itu spot baca. Effortnya lebih lah gitu kan. Saya juga punya back office-nya itu, tapi secara statistik nggak begitu banyak seperti orang menggunakan Candil. Kemarin waktu COVID itu Candil itu meningkat karena orang baca lewat digital. Jadi dalam artian untuk sekarang mungkin masih cukup dan Masih bukan cukup. sebagai tantangan berarti ya. Iya, masih cukup. Kecuali nanti ada masukan-masukan dari Pemustaka, ada perbaikan fitur yang memang lebih gitu. Mungkin kita akan berpikir untuk menambah. Itu Candil. Lagi sok tentang Candil lah. Mungkin hangat-hangat kan. Bapak mau nanya, tadi kan kata Bapak Candil tuh bekerja sama Diskominfo. Ada lagi nggak selain Diskominfo? Instansi lain? Mungkin dia datangnya tengah-tengah ya tadi ya. Nggak apa-apa, saya jelasin lagi ya. Candil itu bukan dengan Diskominfo. Candil itu platform digital yang dimiliki oleh PT Kubuku. PT Kubuku itu vendor digital yang ada di Indonesia yang besar lah ya. Kubuku, tadi saya jelaskannya ada Aksara Maya, ada Gramedia. Kalau dulu sebelum ada itu ada EBSCO namanya GPRL, ada banyak lah. Nah sekarang muncul yang lokalan dalam artian yang Indonesia punya itu adalah Kubuku, Aksara Maya, Gramedia. Nah kita Candil ini itu bekerja samanya dengan PT Kubuku. Dari mulai pembelian hak akses judul buku, penyediaan bukunya dari Kubuku, kita hanya melayankan gitu kan. Kerjasamanya dengan bidang deposit, mulai pengadaannya, survei desideratanya, pengadaan MOU-nya, pembayarannya, sistem kontraknya itu dengan deposit. Nah kita di layanan hanya tinggal melayankan. Nih teman-teman kita punya digital, silakan akses, silakan buka, silakan install, silakan baca. Itu aja kepentingan kita. Tadi kaitan dengan Diskominfo. Ada pertanyaan, backup ya.
backup. Gimana kalau ada nggak sih backup data? Gitu. Harus semua metadata itu harus di backup kecil atau besar. Nah, data-data itu di backup, baru kita bicara dengan Diskominfo. Semua data-data yang ada di instansi, di OPD, di instansi pemerintah itu disimpan di Diskominfo. Servernya, main servernya di sana. Gitu. Kebayang kalau servernya di sini, kita pernah dulu sebelum kita menggunakan aplikasi perpustakaan InListLite ini, dulu kita masih menggunakan ILMS. Back servernya ada di kita juga. Ketika jebol, kebakar, terus main servernya rusak, selesai. Gitu kan. Data hilang. Makanya sekarang kebijakan sama aturan terbaru itu bahwa semua data itu harus disimpan di Diskominfo, termasuk data-data yang ada di diskusi. Ada di sana data. Kalau di sini kemudian server di sini jebol atau kemudian di sini ada suatu hal, ya kita ada backup di sana. Makanya ada Diskominfo, Dinas Kominfo, informasi di sana semua. Itu kaitannya ya, jadi dengan Diskominfo dengan publik. Gitu ya, nyambung ya sekarang ya. Bapak kalau Candil kan udah lumayan lama juga, udah ada beberapa kali upgrade gitu, upgrade aplikasi. Kalau upgrade mah harus tanya ke deposit ya. Karena sekali lagi kita mah hanya pengguna. Tapi yang saya tahu tuh pernah, kalau saya ngalamin tuh pernah 2 kali. Kalau selebihnya saya nggak tahu ya, upgrading karena perbaikan feature ya, perbaikan fitur, perbaikan komponen di fiturnya gitu pernah. Gitu. Di Candil pernah. Tapi selebihnya mungkin sampai sekarang saya belum pernah lagi. Di 2 tahun terakhir ini saya belum pernah lagi confirm atau dikonfirm sama deposit untuk kita duduk bareng dengan buku-buku. Atau memang mereka langsung ke deposit gitu kan. Kalau tampilan mungkin ada perubahannya, itu mungkin tampilan ada perubahan dari bukunya, upgradingnya itu dari bukunya sih langsung dengan deposit. Kalau misalnya kan tadi ada update atau pembaruan, itu suka disosialisasiin ke user juga atau di Instagram dikasih tahu ini ada pembaruan fitur baru atau gimana gitu? Enggak ini sih ya, mungkin fiturnya bukan berkaitan dengan end user sih, mungkin bukan dengan end user tapi dengan kita, dengan pengelola di sini mungkin gitu ininya upgradingnya. Kalau penambahan buku mah ya bisa buku nambah deposit nanti konfirmasi ke itu. Tapi kalau untuk upgrading sistem yang enggak ke end user, enggak berkaitan dengan user sih kayaknya enggak ya. Gitu kan. Kita pun enggak di sini kalau ada perbaikan. InListLite ada aplikasi penambahan aplikasi misalnya ke upgrading aplikasi enggak. Tapi kalau koleksi buku misalnya itu ada, itu memang mungkin akan disampaikan ke user gitu. Kalau tadi kan di awal sempat disinggung juga pernah ada 3 pertemuan sama kubu itu berapa? 3 apa berapa saja? Kalau saya ikut 2 kali, 3 kali lah dengan kubu itu. Nah itu tuh ngomongin tentang evaluasinya juga adakah atau gimana? Betul, jadi kita juga mengevaluasi ada beberapa hal, masukan dari kita, termasuk yang tadi kan, termasuk salah satunya itu yang terakhir kita sampaikan ke kubu itu adalah mengenai klasifikasi, mengenai pengkelompokan di database si buku itu. Kalau mungkin teman-teman kan ini perpustakaan ya, kalau di perpustakaan itu kan secara global itu kita menggunakan klasifikasi ya untuk pencarian buku ya, mau opak yang online mau offline itu dengan klasifikasi. Tapi di buku ini, di Candil ini tidak menggunakan klasifikasi tapi subjek gitu. Subjeknya walaupun di opak juga ada subjek ya, tapi di buku ini di Candil ini nggak ada klasifikasi. 000 itu apa, 100 itu apa, 200 itu nggak ada. Tidak menggunakan sistem itu. Nah itu juga pernah kita sampaikan untuk memudahkan pencarian. Bahkan kalau lebih bagus lagi itu koleksi
walaupun ini entah gimana caranya saya ngeintegrasinya. Koleksi buku itu bisa masuk ke opak kan, itu lebih bagus lagi sebetulnya ya. Koleksi buku itu ada di opak gitu. Tapi belum bisa karena metadatanya beda. Biasanya rutinan setahun sekali atau gimana Pak? Tah itu kurang mungkin saya lupa ya, mungkin lupa terakhir itu tahun berapa sih, saya juga lupa. Tapi ada gitu. Ada kita mengundang atau kita diundang oleh buku untuk duduk bersama. Saya ikut 2 kali kalau nggak salah dengan buku itu. Saya ikut 2 kali. Selebihnya sih mungkin kalau hal-hal yang berkenaan dengan bukan masalah ya, konfirmasi yang mudah sih by phone kayaknya ya. Itu kan by phone antara pihak pengelola deposit dengan langsung dengan buku. Kita mungkin juga kalau mau menyampaikan sesuatu mungkin ke deposit ya, dengan ini kan di Sederata juga yang megang deposit ternyata kan. So itu apa lagi ya? Ini sih mungkin buat mungkin khususnya buat apa ya, harapannya gitu dari Dispositda atau khususnya Bapak dari bidang pelayanan buat koleksi digital itu ke depannya harapannya kayak gimana? Kalau harapannya sih tetap ditambah ya, ditambah judul, ditambah koleksi kan, termasuk juga include yang di perpustakaan ini kan tambah judul koleksi. Karena salah satu faktor pendukung IPLM itu adalah jumlah koleksi ya. Indeks literasi masyarakat itu, indeks pembangunan literasi masyarakat di Jawa Barat ini kan sebetulnya masih bawah ya, masih belum tinggi pembangunan literasinya. Salah satu faktor pendongkrak itu adalah jumlah koleksi. Jadi pengennya kami sih ya koleksi ditambah, publikasi ditambah, itu dilancarkan. Kemudian sosialisasi juga digencarkan. Itu aja sih buku. Kemudian kalau boleh usul yang paling nyeleneh mah saya mah internet digratiskan gitu aja sih. Betul nggak? Ya, di si bandwidthnya gedein gitu, terus internetnya masyarakat tuh digratiskan gitu. Iya, betul nggak? Entah gimana caranya pemerintah saya nggak tahu ya. Untuk mode-mode ngadop ke punten ini jangan dipublish ya. Aman Pak. Enggak Pak, aplikasi Ngadop ke punten ya, ke MBG kan. Kenapa bisa untuk itu gitu loh? Untuk menyediakan satu akses gratis ke masyarakat. MBG makanan. Kenapa sekarang tuh era digital, era internet gitu kan. Masyarakat masih disulitkan untuk membeli kuota gitu. Sekolah udah menggunakan kuota internet. Kemudian jangankan yang kita yang kuliah ya, SD pun sekarang sudah mulai menggunakan gadget kan, ujian pakai gadget. Yang ujian UAS, UTS, ujian itu sudah menggunakan gadget. Nah kita orang tua atau teman-teman itu sibukkan untuk beli kuota. Dan kuota itu tidak murah ya, saya bilang belum friendly lah dengan masyarakat Indonesia. Kenapa kita nggak coba meluangkan sedikit dana dari publishing untuk bisa menggunakan menggiring ke internet murah gitu loh. Bahkan kalau memang bisa gratis ya bagus gitu ya. Mungkin sekolah tuh disediakan gratis ke masyarakat, di titik-titik layanan ini disediakan internet, di pojok-pojok layanan kita sediakan spot delay untuk internet kan. Jadi gimana kabarnya dengan yang jual pulsa itu urusan ke belakang. Bagaimana urusannya dengan yang jual makanan di sekolah-sekolah karunya kan? Yang di kantin-kantin kasihan kan. Orang nggak laku sekarang, orang banyak ke sana. Bukan saya nggak setuju, MBG setuju dah itu buat kasih makan masyarakat lah. Gitu. Eksesnya kan, kasihan yang punya kantin, kasihan yang suka jualan di pinggir jalan, orang mungkin berkurang si omset penjualannya kan, karena orang makan di push untuk makan di sekolah. Kenapa juga internet? Tadi baca harapan ya. Satu, buku ditambahin, koleksi ditambahin, akses dipermudah. Sibuk? Troli ada di mana ya? Ayah juga nama om. Kelak. Siap.
Itu orang IT itu. Iya. Nah, keretanya di mana? Culunnya. Saya gak bilang itu Pak. Mereka culun cenah. Itu Pak. Itu harapan sih itu untuk digital ya, koleksi ditambahin, akses dipermudah, harga HP dimurah-murahkan gitu. Gitu kan, ini dimurah, jangan susah. Sekarang kalau orang SDRek ujian kudu beli kuota minjem HP kali itu kali. Ya kalau di kota kalau di kampung, kalau di daerah-daerah kemarin saya lihat di TV mana itu sampai kalau ujian tuh kudu bawa bangku ke luhur gunung di nonton nggak di TV? Oh, iya. Saya merinding kayak gitu tidak. Mau ujiannya berbasis internet, berbasis digital, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah gitu kan. Sampaikan ke bawa kursi, bawa itu ke luhur gunung, kumpul luhur gunung untuk cari akses sinyal. Nah itu tuh harus dipikirkan berkenaan dengan buku digital. Dibaca kumaha ya teka kuota. Mau koleksinya 1 juta koleksi digital tapi masyarakat nggak bisa baca, buat apa? Kembali ke buku cetak akhirnya kan. Nah gitu harapan mah ya. Harapan mah harga BBM turun, harga sembako murah, Pokok sih Pak. Harga bahan pokok harga bahan pokok 9 bahan pokok dimurahkan, sama gratis gitu. Gitu sok. Orang bayar wifi punten ya, yang di rumah bayar wifi sebulan mungkin yang paling murah 350.000 kan yang bayar 300.000 250.000 ya minimal ya segitu ya di rumah wifi. Di kantor mah nyari dia ada gratis lah tuh ke rumah ya. Ketika di luar, ketika teman-teman yang sekolah di pedalaman, di pedesaan, di pegunungan, rek ujian merawa kursi kalau gunung buat ujian berbasis elektronik, apa istilahnya sekarang tuh apa kemarin tuh istilahnya TKA ya. TKA itu kan harus membahas base-nya tuh harus karunya tuh cik saya. MBG setengah ewang yang pulsa tuh. Punten Pak Bobo ya. Gitu. Betul nggak? Ya masih sama kritis lah. Lebih kritis. Bukan nggak setuju mah nggak bagus. Cuman ada hal lain juga perlu kita perhatiin kan. Kalau berkenaan digitalnya itu, berkenaan infrastrukturnya, jalan namanya gitunya. Sekarang jalan balolong kan ya jadi curhat. Lanjut candi lagi apa? Gitu. Apalagi nanti kalau konfirmasi lebih apa namanya itu untuk data-data lebih lengkap informasi itu nanti kontak aja lah. Nomor teleponnya ada kan? Nomor telepon ini sih. Barin. Bu Kiki. Miss Arin kan di WA. Oh iya. Nanti juga boleh ke saya langsung, kalau itu ke saya nggak apa-apa. Udah ada nomor teleponnya udah? Teleponnya ada nomor teleponnya? Ya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ayo. Sok ke saya aja nanti 0838 2238 9998. Nomor cantik. 9-nya 3 kali. Bapak Tapi jangan kasih nomor Firman Candil, awas lo ya. ada teman-teman Firman Candil. Firman Candil. Bapak berarti di sini Bapak sebagai pengelola candilnya aja, khusus candil atau yang lain juga? Oh, kalau saya sini pengelola profesional perpustakaan. Itu kan yang saya kelola di sini, sirkulasi di sini, kemudian IT-nya, kemudian data statistiknya, laporannya, desain juga saya yang main di sini. Jadi menyeluruh ya? Tugasnya itu di apa sebenarnya itu kalau di SK-nya sih ya apa namanya itu penata operasional perpustakaan. Asal digaji, yang penting gaji pusing. Gaji Iya. Simpel. Gitu.